Malam itu juga, Pak Ade Anto mendatangi rumah Pak Hendro. Kebetulan rumor tentang Pak Ade Anto melakukan sebuah pesugihan telah tersebar luas. Untuk menutupi itu semua, ia berlindung kepada Pak Hendro agar diberikan pertolongan dari apa yang sudah ia lakukan dan meminta kepada Pak Hendro untuk menyembuhkan istrinya. "Dro, aku minta bantuanmu." "Bukankah kau sudah lupa? Semenjak kau menjadi kaya raya, kau tidak ingat kepadaku? Kali ini aku meminta bantuan kepadamu, Dro." "Baiklah, aku akan membebaskan penderitaanmu dan juga penderitaan istrimu." Pak Hendro pun meminta kepada Pak Ade Anto untuk meminum cairan yang sudah ia sediakan. "Minumlah ini, habiskan." "Ini? Kau ingin selamat kan? Tapi jika aku meminum ini, bukankah nantinya aku akan..." "Aku yang lebih tahu darimu." Pak Ade Anto sendiri merasa tidak ada jalan satu-satunya selain menuruti apa yang diperintahkan oleh Pak Hendro kepadanya. Namun ternyata semua itu sudah direncanakan dalam-dalam oleh Pak Hendro. Ia tidak ingin jika ada salah seorang dari keluarganya yang mampu menyaingi kekayaannya, terlebih orang terdekatnya sendiri. Karena itulah ia ingin menjadikan Pak Ade Anto dan juga istrinya sebagai tumbal dari peliharaannya yang biasa diberikan tiap Rebo Kliwon. Dan benar saja, keesokan harinya hal yang tidak terduga terjadi. Lagi-lagi suara pengumuman akan kematian warga digaungkan di musola terdekat. "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia Bapak Anto dan Ibu Anti." Meninggalnya Bu Anto dan juga Bu Anti ini membuat kejutan yang luar biasa bagi warga sekitar. Pasalnya, setelah jasad Bu Anto dan juga Bu Anti dikuburkan, rumah mereka terbakar dengan sendirinya. Mita yang mendapati hal-hal aneh di desa Ampiri pun hanya terdiam. Ia bahkan merasa tidak betah karena ada dua jenis kematian yang meninggal dengan cara tidak wajar. Pak Hendro yang melihat Mita sedang termenung, ia kemudian mendekatinya dan mengatakan sesuatu kepada Mita. Dahulu ada juga orang yang ingin selamat, namun dia lebih dulu sekarat. "Maksud Pak Hendro, kamu anak yang selamat dari itu, tapi tidak untuk kedua orang tuamu." Mita masih belum menyadari akan perkataan Pak Hendro kepadanya. Dari wajah Pak Hendro sendiri muncul kecurigaan yang mendalam bagi Mita. Ia masih belum paham mengapa kematian dari saudaranya sendiri seperti tidak menampakkan wajah kesedihan atau sebagainya. Kematian dari Pak Anto dan Ibu Anti yang dinilai sangat aneh ini membuat Mita semakin hati-hati terkait apapun yang memang belum diketahui di desa tempat dirinya berada. Sudah 4 hari dirinya berada di desa tersebut. Berarti waktu liburannya hanya tersisa 3 hari saja. Ini sangat aneh. Waktu berjalan dengan sangat cepat. Sudah 2 kematian yang bersifat sangat janggal di desa Ampiri. Para warga yang biasanya sering keluar ketika di sore hari, sekarang tidak ada satupun warga yang berani untuk keluar ketika waktu gelap akan tiba. Mereka lebih memilih untuk mengaji di rumahnya masing-masing agar terhindar dari gangguan yang sama seperti yang sudah terjadi di desa ini. Hari itu, rumah Pak Hendro kedatangan seorang wanita tua yang menggunakan pakaian serba hitam. Mita pikir wanita tersebut baru saja pulang melayat mengunjungi orang yang sudah meninggal dunia. "Mana Hendro?" tanya wanita tua itu dengan nada yang kencang dan tegas. Mita yang mendapatkan gertakan semacam itu langsung masuk ke kamar dan memberitahu hal ini kepada Dita. "Mbak Dita, ada tamu tuh." "Siapa?" "Nggak tahu Mbak, katanya nyariin bapak kamu." Dita akhirnya keluar dari kamar dengan tujuan menemui tamu yang dimaksud oleh Mita. Bude, sendirian aja Bude?" tanya Dita. "Mana bapakmu?" tanya balik wanita tua itu. "Bapak biasanya lagi ke balai desa bareng ibu Bude, tapi sebentar lagi datang kok. Tunggu sebentar ya Bude." Dia pamit izin ke belakang untuk mengambilkan minum dan camilan untuk wanita yang disebut Bude tersebut. Wanita itu hanya terdiam sembari merogoh-rogoh tasnya yang sedari tadi berada di bagian pahanya.
Mita yang memperhatikan wanita tua itu sempat merasa ketakutan dengan ekspresi wajah dan gelagat seperti wanita yang menyeramkan. Perlahan wanita tua itu mengeluarkan sebuah bungkusan rokok dan korek dari dalam tasnya. Ia kemudian membakar secara terang-terangan rokok tersebut di hadapan Mita. "Apa kau lihat-lihat?" tanya wanita itu. Enggak bu, saya cuman kaget aja," jawab Mita dengan polosnya. "Kaget kenapa? Emangnya perempuan boleh merokok ya?" Wanita itu hanya tertawa kegirangan di saat mendengar kalimat polos yang baru saja dilontarkan oleh Mita kepada dirinya. "Siapa namamu, nak?" "Namaku Mita bu." "Mita?" Wanita itu meletakkan rokoknya di atas asbak yang sudah disediakan di meja. Perlahan tatapan wajahnya berubah sangat drastis. Ia tersenyum lebar dan, "Bu, ibu kenapa?" "Gak apa-apa, namamu cantik sayang." Tidak lama kemudian Dita kembali datang sembari membawakan minuman dan beberapa cemilan. Bersamaan dengan itu juga, Pak Hendro dan juga Bude Gusti datang sembari membawa plastik hitam yang berukuran sedang. "Loh, Mbak ada di sini?" tanya Pak Hendro. "Hari ini kamu cair ya, Andro?" ucap wanita itu. "Ya, ini yang kemarin," jawab Pak Hendro dengan santainya. Mita dan Dita hanya terdiam. Mereka berdua tidak mengerti pembahasan dari topik khusus yang dibicarakan para orang tua. "Oh ya, kenalin dia Mita, anak dari almarhum Darmo dan Ibu Asih," ucap Pak Hendro. "Aku sudah tahu itu, Andro." "Baguslah kalau sudah tahu." Bude Gusti yang sedang membawa plastik hitam berukuran sedang langsung meminta izin untuk masuk ke dalam kamar terlebih dahulu. "Ngomong-ngomong, ada perlu apa Mbak Nana datang ke sini?" tanya Pak Hendro. "Kau pasti tahu maksud dan tujuanku datang ke tempat ini, Ndro. Apa karena ada sesuatu yang membuatmu pura-pura tidak tahu?" tanya balik Bude Nana kepada Pak Hendro. Pak Hendro segera menatap Dita dan Mita. Mungkin tatapan dari Pak Hendro seperti memberi tanda bahwa akan ada percakapan serius di antara keduanya. "Oh ya Bude, aku sama Mita mau masuk ke kamar dulu ya," ucap Dita. Mbak Nana hanya tersenyum, terlebih lagi kepada Mita. Ia seperti sangat menyayangi keberadaan Mita yang berada di rumah Pak Hendro. Di dalam kamar, Mita langsung menarik tangan Dita. Ia sempat ingin menanyakan sesuatu terkait wanita tersebut. "Dit, Mbak Nana itu siapanya Pak Hendro?" "Oh ya, kamu belum tahu Bude Nana ya? Emang siapa?" "Dia anak pertama dari keluarga Kuntoro, simbah kita. Beliau sendiri bisa disebut sebagai orang tertua dari keluarga Kuntoro. Sebenarnya, bapakku juga belum kasih tahu sih secara pasti terkait Mbah Kuntoro. Tapi yang warga sini ceritakan, keluarga Mbah Kuntoro itu semuanya kaya raya." Jelas Dita. Mita baru tahu jika nama kakeknya itu adalah Mbah Kuntoro. Selama ini dia belum pernah diceritakan oleh Ustadz Hambali terkait kakeknya sendiri. "Emangnya selama kamu tinggal di sana, kamu belum dikasih tahu tentang Simbah?" tanya Dita. "Aku gak dikasih tahu apa-apa, Dit." "Waduh, rugi banget. Untungnya kamu main kesini. Coba kalau enggak, kamu bisa seumur hidup gak tahu siapa keluarga kamu." Mita hanya mengangguk paham. Dia sebenarnya ingin tahu tentang motif di balik Ustadz Hambali menyembunyikan tentang keluarganya sendiri, baik kepada saudara-saudaranya yang ada di desa Ampiri ataupun memang yang berkaitan dengan sebuah keluarga yang bernama keluarga Kuntoro. Sementara itu di luaran kamar, Pak Hendro masih berbincang-bincang dengan Mbak Nana yang tampaknya sedang membahas sesuatu yang sangat serius. "Kamu sudah kelewatan batas, Ndro. Anto itu saudara kandungmu sendiri," ucap Mbak Nana. "Aku tahu, Mbak. Tapi dia sudah melakukan hal yang fatal, Mbak. Dia secara terang-terangan melakukan hal itu kepada seluruh warga desa Ampiri." "Itu bukan urusanmu, Ndro. Dirimu sudah mendapatkan 3 orang sekaligus. Jika itu terus dilakukan, maka dirimu yang akan hancur duluan." Pak Hendro hanya terdiam. Tangannya perlahan menggenggam kencang. Ingin rasanya ia menyumpal mulut wanita tua bangka itu dengan satu bogeman. Namun dia tahu wanita tua yang berada di hadapannya sangat berbeda daripada saudaranya yang lain. "Aku sudahi pertemuan kali ini. Ingat, jangan gegabah.
Aku akan terus memantaumu. Mbak Nana pun langsung bangkit dari duduknya. Namun sebelum Mbak Nana pergi, Pak Hendro mengucapkan kalimat yang membuat Mbak Nana semakin panas dibuatnya. Siapakah yang akan gegabah duluan, Mbak? Aku atau dirimu kelak? Mbak Nana tersenyum mendengar penuturan tersebut. Dirinya merasa mendapatkan sebuah peringatan keras dari adiknya tersebut. Kau menantangku, bocah? Kita lihat siapa yang akan jatuh terlebih dahulu. Mbak Nana mendekati Pak Hendro. Ia kemudian mengepus rokoknya dan menyemburkan asap rokok tersebut tepat di hadapan Pak Hendro. Dirimu yang sekarang dengan kekayaanmu ini belum ada apa-apanya dibanding denganku. Aku bisa mendapatkan puluhan tumbal dalam waktu 1 hari saja. Apakah dirimu mampu melakukan hal yang sama? Pak Hendro hanya tersenyum. Ia kemudian memanggil anaknya dan juga Mita. Mita, kemarin Duk, ucap Pak Hendro. Mbak Nana langsung mundur beberapa langkah. Ia sedikit khawatir jika ucapannya yang baru saja diucapkan terdengar oleh Dita dan juga Mita. Ada apa, Pak? Tanya Dita. Bude Nana mau pulang. Kalian salim dulu. Dita dan Mita pun langsung meraih tangan Mbak Nana. Dita yang mengawali untuk menyalami tangan Mbak Nana merasa tidak ada yang aneh dengan tangan Bude Nana. Hanya saja ia mencium rokok dari tangan Mbak Nana. Setelah Dita menyalami tangan Bude Nana, kini giliran Mita yang menyalami tangan Bude Nana. Akan tetapi, Pak Hendro langsung berdiri tepat di belakang Mita. Mita, Pak D izin menutup matamu ya. Pak Hendro menutup mata Mita dengan kedua tangannya. Raut wajah Mbak Nana langsung berubah tatkala tangan Mita menyentuh tangannya. Apa yang ingin kau lakukan, Bro? Tanya Mbak Nana kepada Pak Hendro. Pak Hendro hanya tersenyum. Tak lama kemudian, Mbak Nana merasa ada sesuatu yang memang sedang direncanakan oleh Pak Hendro ke depannya. Mita, apa yang kamu rasakan? Tanya Pak Hendro kepada Mita. Tangan Mbak Nana kok berbulu. Dek, Mbak Nana langsung menarik tangannya dan melepaskan tangan Mita dengan cepat. Loh, kok dilepas? Tanya Mita. Pak Hendro tersenyum mendengar penuturan dari Mita. Perlahan Pak Hendro melepaskan kedua tangannya dan meminta Mita untuk menatap wajah Mbak Nana. Sekarang, coba lihat wajah budemu yang cantik itu, Mita. Jelas Pak Hendro. Mita pun langsung membuka kedua matanya dan melihat wajah Mbak Nana dengan perlahan. Apa yang kamu lihat? Mita yang melihat wajah Mbak Nana langsung berteriak histeris. Monyet! Mbak Nana langsung pergi meninggalkan Pak Hendro dan yang lainnya dengan wajah penuh amarah. Kali ini dia benar-benar dipermalukan oleh adiknya sendiri. Semenjak terbongkarnya sisi tersembunyi dari Mbak Nana, Mita hanya berdiam diri di dalam kamar bersama dengan Dita. Ia sendiri merasa tidak nyaman dengan hal-hal aneh yang terus terjadi di desa Ampiri. Sembari menenangkan diri, Mita selalu membuka Al-Quran kecilnya. Ia terus-menerus membacakan Al-Quran hingga menemukan salah satu ayat suci yang membuat air matanya berderai-deras turun dari kedua matanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqalu 'alallahi tawakkalna Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumil zalimin. Lalu mereka berkata, kepada Allah kami bertawakal, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim. Dita hanya memperhatikan Mita dari kasurnya. Ia sendiri sempat merasa kasihan dengan keadaan sepupunya itu. Paling tidak terkait apa yang baru saja terjadi, Dita bisa menenangkan Mita dengan berbagai cara. Namun ternyata, kunci ketenangan yang dibangun dalam diri Mita sendiri hanyalah dengan cara membaca Al-Quran dan meresapinya dalam hati. Setiap ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Mita, hati Dita menjadi bergetar. Tubuhnya juga merinding seketika tatkala bunyi lantunan ayat suci Al-Quran itu digemakan di kamarnya. Selesai membaca Al-Quran, Dita mendekati Mita yang masih mendekap Al-Quran di dadanya. Mita tidak henti-hentinya berdoa untuk perlindungan dirinya dan juga orang-orang terdekat. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Aku berlindung dengan nama Allah yang bersama namanya tidak ada sesuatu di bumi dan di langit yang bisa membahayakan, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dita menepuk pundak Mita seraya berkata, Mit,
kamu gak apa-apa kan?" Mita hanya terdiam. Ia bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tatkala Mita merasa dirinya diambang penuh dengan ketakutan. "Mit, kamu istirahat aja ya, udah malam. Kamu dari tadi baca Al-Quran terus, ya emang bagus sih. Cuman kalau sampai buat badan kamu sakit, itu malah gak bagus, Mit," ucap Dita. Tidak berselang lama, Mita menggerakkan bahunya. Ia kemudian membalikkan badannya dan menatap wajah Dita. "Aku gak apa-apa, Dita. Aku emang suka baca Al-Quran. Saat aku sedih, aku hanya bisa bercerita kepada Tuhan. Aku tidak memiliki kedua orang tua sepertimu. Karena itu, aku hanya bisa mencurahkan rasa takut dan kegelisahanku kepada Tuhan." Hati Dita langsung tersentuh mendengar kalimat tersebut. Ia tidak menyangka sepupunya ini benar-benar sangat cinta kepada agamanya sendiri. Berbeda dengan dirinya yang terkadang masih belum bisa patuh terhadap ajaran agamanya sendiri. Mita akhirnya bangkit dari duduknya. Ia meletakkan Al-Quran ke tempat semula, lalu membereskan sajadah dan juga merapihkan mukena yang dikenakannya. Gerak-gerik Mita seperti orang yang berada dalam kondisi penuh dengan kebimbangan. Ia tidak tahu harus bagaimana lagi dengan berbagai macam hal yang baru ia ketahui. Bermacam-macam keanehan selama dirinya berada di tempat tersebut selalu bermunculan secara satu persatu. "Dit, boleh aku nanya sesuatu?" "Boleh, Mit. Kamu mau nanya apa?" Mita pun menghampiri Dita. Kali ini Mita benar-benar serius dan ingin mengetahui secara mendalam terkait keluarganya di masa lalu. "Apakah keluarga kita keluarga yang mengabdi kepada pesugihan?" tanya Mita. Dita hanya terdiam. Ia sendiri belum mengetahui terkait seluk-beluk dari keluarganya. Terlebih lagi hal-hal yang baru ia ketahui. "Aku tidak tahu menahu soal itu. Tapi aku pernah mendapatkan hal yang kurang mengenakan ketika aku sekolah dulu," jelas Dita kepada Mita. "Apa itu?" "Intimidasi." "Kenapa?" "Orang-orang bilang keluargaku melakukan pesugihan. Namun bukan hanya itu saja. Ada beberapa warga juga yang mengatakan jika keluargaku dari Mbah dulunya melakukan pesugihan dan korbannya adalah keluarga sendiri." Mita masih menyimak penjelasan dari Dita terkait dari pesugihan yang dilakukan oleh keluarga mbahnya itu. Mungkin itu adalah alasan utama dari Ustadz Hambali agar tidak menyuruh Mita untuk mendatangi desa Ampiri. Sebenarnya kejadian ini bukan hal yang umum, Mit. Tapi entah mengapa, semenjak kamu mendatangi desa ini, teror-teror dari pesugihan ini bermunculan kembali, Mit. Tapi kemarin sebelum Pak De Anto meninggal dunia, aku sempat melihat wajahnya juga berubah seperti bukan wajah Pak De Anto. "Maksud kamu, Mit?" "Wajah Pak De Anto mirip seperti tuyul. Lalu aku baru saja melihat hal yang sama, seperti apa yang aku lihat dari wajah Bude Nana yang berubah menjadi monyet." "Apakah perubahan itu mengartikan sebagai pesugihan yang sedang ia lakukan?" tanya Mita. Dita hanya menggelengkan kepala. Ia sendiri juga tidak pernah tahu dan menanyakan hal itu kepada kedua orang tuanya. Namun dia merasa apa yang memang terjadi baru-baru ini memang sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh Mita. "Oh ya, Mit, keluarga Mbah Kuntoro itu ada berapa? Kamu tahu nggak?" Sebentar, aku punya album foto dan nama-nama keluarga Mbah. Aku sengaja simpan di kamar ini." Dita pun segera mengambil album foto yang berisi tentang keluarga Mbah Kuntoro dari dalam lemarinya. Ia sengaja menyimpan album foto beserta nama-nama anggota keluarganya di bagian bawah tumpukan baju agar tidak diketahui oleh kedua orang tuanya. "Ini albumnya. Aku simpan ini udah 2 tahun lamanya. Entah kenapa aku simpan album ini, tapi emang aku sendiri tidak mengetahui almarhum Mbah Kuntoro." Mereka berdua pun menatap satu persatu album foto yang berisi anggota keluarga dari keluarga Kuntoro. Adapun nama-nama dari keluarga Kuntoro antara lain: 1. Kuntoro Harimurti, 2. Diah Estiawati, 3. Nana Apsarini, 4. Anto Basuki, 5. Darmo Baktiadi, 6. Hendro Mahadi, 7. Indra Supekti, 8. Hambali Mahadi. Dari nama-nama yang ada di dalam album tersebut, Dita sendiri baru mengenali beberapa saudara-saudara dari bapaknya. Dari semua saudara-saudara bapakku,
Aku hanya mengenali Budi Nana dan Pak De Anto. Sejujurnya aku juga baru tahu kalau nama bapakmu itu adalah Darmo Baktiadi. Mita hanya mengangguk paham. Ia sendiri baru tahu jika ada salah seorang dari keluarga Guntoro yang belum diketahui selama dirinya berada di desa Ampiri. Kamu gak tahu siapa itu Indra Subekti? Aku kurang tahu, Mit. Tapi kata bapak, kalau Pak Le Indra itu rumahnya dekat kuburan. Dia hanya hidup sendirian di sana semenjak anak dan istrinya terkena penyakit aneh dan meninggal dunia dengan cara yang aneh juga. Penyakit aneh? Iya benar. Aku sendiri belum pernah tahu orangnya seperti apa. Bapak bilang Pak Le Indra itu sangat tertutup dan tidak pernah bersosialisasi dengan warga sini. Dita pun langsung menutup album itu. Ia takut jika terlalu berlama-lama membuka album tersebut, orang tuanya akan tahu akan hal apa yang selama ini disembunyikannya. Kalau kamu mau lihat, besok kita bisa baca ini di tempat lain. Pokoknya jangan sampai di sini. Aku takut orang tuaku tahu. Mita hanya mengangguk paham. Dirinya tahu apa arti dari rahasia yang memang ingin disembunyikan oleh Dita sendiri. Memang tanpa sengaja, juga Mita bertemu dengan Dita yang benar-benar terbuka terkait rahasia dari keluarganya sendiri. Sementara itu di luaran rumah, bunyi kentongan dari bambu terdengar dengan jelas dari berbagai arah. Suara itu sebagai penanda adanya mara bahaya yang terjadi di desa Ampiri. Tung 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 tung. Mita dan Dita yang kebetulan berada di kamar langsung segera keluar. Mereka berdua terkejut tatkala kedua orang tuanya sudah berada di dekat jendela, sembari memperhatikan para warga yang berlarian ke sana kemari sembari meneriakkan, ada monyet jadi-jadian." Dita segera mendekati ibunya. Ia menanyakan kepada ibunya terkait apa yang terjadi di luaran. "Bu, kenapa warga desa malam-malam gini bunyiin kentongan?" tanya Dita. "Ada siluman monyet di desa ini," jelas ibunya Dita. "Siluman monyet?" Pak Hendro segera meminta kepada Dita dan Mita untuk masuk ke dalam kamar demi keamanannya. Kali ini bukan hanya satu atau dua warga saja yang mendapatkan teror serupa. Namun, belasan rumah warga mendapatkan teror yang mengerikan dengan bertenggernya siluman monyet di atas rumah warga. "Pak," ucap Bu Gusti, "Bapak tahu, pagi tadi dia barusan bilang malam itu adalah malam yang penuh dengan ketakutan. Para warga yang rumahnya kedapatan siluman monyet berjaga-jaga semalaman untuk menghindari hal-hal aneh yang akan terjadi di malam itu." Keesokan harinya, para warga mulai berdatangan ke balai desa. Mereka yang rumahnya kedapatan teror siluman monyet segera melaporkan keresahannya masing-masing. Banyak warga yang mengaku kehilangan harta bendanya seperti emas, uang, ataupun perhiasan lainnya. Mereka semua benar-benar merasa dirugikan dengan munculnya siluman monyet yang berada di desa pada malam itu. Beberapa orang juga mengadukan hal ini kepada Pak Hendro. Mereka yakin Pak Hendro yang memang termasuk bagian penting dari desa bisa menyelesaikan masalah ini. Namun dirinya tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tahu siapa pelakunya. Namun jika dirinya sendiri memberitahunya secara tepat, cepat, kemungkinan besar semua rahasia tersembunyi akan terbongkar dengan sendirinya. Untuk menghentikan masalah tersebut, Pak Hendro akhirnya mengunjungi salah seorang warga rumah. Ia kemudian memberikan kepada orang tersebut untuk menghentikan perbuatan yang merugikan. Maksudnya memberikan uang ya. "Mbak, kamu gak kasihan sama para warga?" tanya Pak Hendro. Sembari menghisap rokok kreteknya, wanita tua itu dengan congkaknya langsung mengarahkan kritikan yang sangat pedas. "Seharusnya kamu yang berkaca pada dirimu sendiri, Hendro. Bukankah awal dari semua petaka ini dimulai dari kematian si Jawir, tukang becak? Akibat suruhanmu sendiri yang melakukannya?" Jelas Mbak Nana. "Tapi memang itu yang harus dilakukan, Mbak." "Sudahlah Hendro, bukankah kita memiliki bagian kita masing-masing? Kau sudah mendapatkan 3, dan sudah aku katakan padamu kemarin hari, aku bisa meraup belasan orang hanya dalam 1 malam." Pak Hendro terdiam. Kali ini ia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Melihat kakaknya yang begitu congkak dan gegabah, dirinya hanya bisa menatap wajah kakaknya itu dengan penuh kekesalan. Apalagi dengan kedatangan anak si Darmo. Mungkin itu akan menjadi tumbal terakhirku. Jelas Mbak Nana.
Pak Hendro segera mencekik kakaknya itu hingga membuat nafasnya sedikit tertekan dan tidak bisa menormalkannya. Lehermu kecil, Mbak. Aku bisa mematahkannya kapan saja. Bukankah kita sudah memiliki bagian kita masing-masing? Tanya Pak Hendro. Pak Hendro segera melepaskan cekikan itu. Ia kemudian meninggalkan kakaknya yang masih memegangi lehernya karena cengkraman kuat yang benar-benar membuat tenggorokannya merasa sedikit kesakitan dibuatnya. Malam harinya, saat dimana Mita selesai membaca Al-Quran, lagi-lagi Dita mendekati Mita dan menanyakan beberapa hal tentang Al-Quran. Mit, aku mau tanya boleh nggak? Tanya apa, Dit? Kenapa ya? Kalau aku dengar kamu baca Al-Quran, hatiku kayak bergetar. Terus seluruh tubuhku merinding itu tandanya apa ya, Mit? Oh itu, tandanya kamu masih punya iman, Dit. Jadi beruntung banget kalau kamu masih merasakan hal tersebut. Tapi kan aku gak pernah baca Al-Quran, sholat aja jarang. Masa iya aku punya iman? Dita, iman itu tidak bisa diukur dengan seberapa banyak kita membaca Al-Quran dan seberapa rajin kita sholat. Iman itu tentang kepercayaan dalam hati dan meyakini tanda-tanda kebesaran Tuhan. Jelas, Mita? Kamu cocok jadi ustazah, Mit. Malah bisa aja kamu, Dit. Tatkala mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba lampu di kamar berkedip dengan sendirinya. Dit, ada apa? Kok lampunya kedap-kedip sendiri? Enggak tahu nih, perasaan lampu di kamarku enggak pernah kayak gini. Bersamaan dengan itu, suara monyet dari atap rumah bermunculan. Dit, itu suara apa? Aku enggak tahu, Mit. Jangan-jangan siluman monyetnya datang ke kamar kita. Astagfirullah, kok bisa, Dit? Dan saat mereka berdua ingin keluar dari kamar, tiba-tiba lampu langsung padam dengan sendirinya. Tepat saat mereka berdua menghadap ke arah belakang, tiba-tiba sosok hitam besar berjalan perlahan ke arah mereka. Dit, itu apa? Aku nggak tahu, Mit. Sosok itu kemudian berlari seperti monyet ke arah Dita dan Mita. Mit, itu siluman monyet. Mereka berdua pun mencari cara untuk melarikan diri. Namun dengan sengajanya, Mita mendorong tubuh Dita agar tidak tertubruk oleh sosok tersebut. Mita! Tubuh Mita ditabrak dengan kencang oleh sosok tersebut hingga tubuhnya terbentur tembok. Mita pingsan, tak sadarkan diri. Dahinya mengalir darah karena benturan keras tersebut. Bersamaan dengan itu, kedua tangan Mita diseret secara perlahan. Dita hanya berteriak histeris sembari memanggil kedua orang tuanya. Bapak, Ibu, Mita diseret siluman monyet. Siluman monyet yang mendengar kalimat itu langsung menatap wajah Dita dengan penuh amarah. Bersamaan dengan itu, dari luaran rumah para warga langsung membunyikan kentongan sembari membunyikan kincringan. Hal ini membuat sosok tersebut meninggalkan Mita dan berlari ke arah belakang rumah dengan cara menembus tembok kamar Dita. Para warga segera mengejar sosok tersebut yang akhirnya mengarah kepada salah seorang rumah warga yang ternyata itu adalah rumah dari Mbak Nana. Pak Hendro pun segera meminta kepada para warga untuk menggeledah rumah Mbak Nana. Dan benar saja, Mbak Nana sedang berada di dalam ruangan khusus sembari mengenakan mantel hitam. Raut wajahnya seperti penuh dengan kekesalan dan tampak kelelahan. Ia sendiri tidak terkejut saat para warga mendatanginya sembari membawa benda tajam. Namun yang ingin ia lihat adalah wajah Pak Hendro, adiknya sendiri. Tatapan Mbak Nana saat menatap wajah adiknya itu seperti tatapan yang penuh dengan kebencian. Kau ingin menyamakan seperti bapak? Tanya Mbak Nana kepada Pak Hendro. Sudah kubilang, jangan sentuh Mita, Mbak. Pak Hendro hanya tersenyum. Para warga pun segera menangkap Mbak Nana dan membawanya ke rumah khusus yang berdekatan dengan perkebunan untuk nantinya diusir dari desa Ampiri. Para warga menahan untuk 1 hari saja agar Mbak Nana tidak lagi bisa melakukan perubahan wujud. Pada malam itu juga, Mbak Nana seorang diri di dalam kamar tersebut. Kali ini, ia merasa kalah dengan adiknya sendiri. Para warga juga tidak menyangka bahwa yang melakukan hal tersebut adalah saudara kandung dari Pak Hendro. Mereka semua sempat bertanya-tanya,
Mengapa seluruh anggota Pak Hendro memiliki hal-hal aneh dalam hidupnya? Malam itu juga, saat para warga tidak berada di rumah khusus untuk mengasingkan Mbak Nana, Pak Hendro datang bersama dengan istrinya. Ia kemudian membawakan sesuatu kepada Mbak Nana untuk diminum. Minumlah, aku yakin kau sangat haus. Cuy, darah iblis mana lagi yang akan kau gadaikan, Hendro? Aku hanya mengikuti cara lama orang tua kita, Mbak. Bukankah Bapak melakukan hal ini untuk membunuh anaknya yang tidak taat? Darmo dan istrinya meninggal bukan karena Bapak saja. Hendro, kita adalah para penghuni neraka yang masih diberi kesempatan untuk hidup. Padahal mautmu sudah berada di ujung tenggorokan, Mbak. Tapi nyalimu untuk mengatakan penghuni neraka masih kuat juga. Pak Hendro pun segera memaksa kepada Mbak Nana untuk meneguk cairan tersebut. Dengan meneguk cairan itu, artinya hal yang sama sudah pasti akan terjadi seperti Pak Anto dan juga Ibu Anti. Dan benar saja, keesokan harinya hal yang mengejutkan terjadi kepada Mbak Nana. Ia ditemukan sudah meninggal dunia dengan tubuh yang sangat mengenaskan. Wajahnya menjadi membiru dan di bagian lehernya terdapat gigitan ular. Namun beruntungnya tidak ada yang tahu akan kejahatan halus yang dilakukan Pak Hendro. Ia mengatakan jika kakaknya meninggal dunia karena ular besar yang berada di sekitaran rumah. Bersamaan dengan itu, Pak Hendro segera kembali ke rumah. Ia kemudian menatap sebuah ruangan khusus yang tidak ada satupun orang yang memasukinya kecuali dirinya dan juga istrinya. Pak, bukankah dulu Bapak melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan di masa lalu? Lingkar tumbal akan terus berjalan kan, Pak? Sementara itu, azan maghrib bergema. Mita masih berada di dalam kamar. Traumanya kembali bertambah tatkala melihat sosok siluman monyet itu akan menyerangnya. Terlebih itu, dia juga pasti mengalami hal yang sama tatkala dirinya menemukan orang yang melakukan pesugihan, yaitu tentang kematian. Mita, kamu gak sholat maghrib? Tanya Dita. Mita menggeleng-gelengkan kepalanya. Ia tampak merasa ragu dengan apa yang selama ini ia lakukan. Mit, kamu kenapa? Dita mendekati Mita. Ia kemudian memeluk Mita dari depan untuk memberikan ketenangan. Mit, kamu kenapa? Tanya Dita. Dit, aku mau pulang. Kamu gak betah ya? Mita mengangguk. Matanya benar-benar sayu akibat kurang tidur. Suhu tubuhnya juga sedikit hangat. Ternyata Mita menjadikan itu semua sebagai beban pikirannya yang benar-benar membuatnya merasakan trauma yang sangat berat. Jadi, kamu mau pulang kapan? Tanya Mita. Kalau bisa besok, Dit, aku takut. Ya udah, nanti aku bilang ke ibu. Tapi aku boleh minta tolong gak? Tanya Dita. Minta tolong apa, Dit? Boleh gak kamu ajarin aku ngaji? Aku udah lama gak ngaji. Pasti kok, Dit, senyum Mita. Gimana kalau kita sholat maghrib bareng, terus kita ngaji? Setelah itu mungkin kita bisa ketemu ibu buat ngomong tentang kepulanganmu. Mita menyetujui hal itu. Mereka berdua pun segera menuju ke kamar mandi untuk berwudu dan segera melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Selesai sholat, Dita segera mengambil Al-Quran pemberian dari salah satu gurunya. Dia bernama Ustadz Abid, seorang petani sekaligus guru madrasahnya. Kamu tahu nggak? Al-Quran ini adalah pemberian dari guruku. Beliau bernama Ustadz Abid. Bagus nggak Qurannya? Tanya Dita sembari menunjukkan Al-Quran yang dilapisi sampul berwarna emas. Masya Allah, bagus banget, Dit. Kok guru kamu baik banget sampai ngasih Al-Quran secantik ini? Dia adalah satu-satunya guru yang melindungiku tatkala aku dirundung oleh teman-teman sekelas dan juga para orang tua murid. Loh, kok bisa? Orang-orang sini menyebutku sebagai anak ular. Entah kenapa, aku juga nggak tahu. Kok bisa aku disebut sebagai anak ular? 10 tahun sebelumnya. Aku boleh main sama kamu nggak? Tanya Dita. Boleh. Dita, dia adalah anak satu-satunya dari Pak Hendro. Dikenal sebagai anak yang sangat ramah dan bisa mengakrabkan diri kepada banyak orang. Namun ternyata banyak warga di desa Ampiri yang tidak menyukai Dita secara diam-diam. Mereka telah meyakini jika keluarga Dita adalah keluarga dari penganut pesugihan secara turun-temurun. Tatkala Dita sedang bermain dengan temannya, tiba-tiba orang tua dari anak itu langsung menjewer telinga Dita dengan kencang. Pergi kamu, dasar anak ular.
Bu, sakit, tolong lepasin. Dasar anak ular, keluargamu itu penganut pesugihan. Kamu dilahirkan dari rahim yang berbeda. Itu adalah Dita. Segala omongan, cacian, dan makian menjadi makanan kesehariannya. Walaupun terkenal sebagai anak yang kaya raya, namun Dita sendiri merasa tidak seberuntung itu. Dia kerap mendapatkan perlakuan intimidasi dari para warga yang membenci kedua orang tuanya serta keluarga besarnya. Namun ada salah seorang guru yang benar-benar peduli dengan Dita. Dia bernama Pak Abid, atau dikenal dengan nama Ustadz Abid. Ustadz Abid sendiri tidak menyangka jika Dita mendapatkan ujaran kebencian di usia yang begitu masih kecil. "Dita, kamu gak apa-apa kan?" Dita hanya terdiam. Ia memainkan kukunya. Seakan-akan kuku-kuku yang berada di jari jemarinya adalah bentuk pelampiasan yang ia lakukan karena ujaran kebencian tersebut. "Jangan digituin kukunya. Nanti kulit jari kamu robek dan berdarah. Kamu nanti kesakitan." "Aku udah kesakitan kok, Pak." Ustadz Abid terdiam. Ia mulai menyadari jika kalimat yang baru saja terlontarkan dari mulut Dita adalah kata hatinya yang paling dalam. "Mengapa teman-temanku menyebut aku sebagai anak ular? Apakah aku dilahirkan dari seekor ular?" Bukan, Dita. Kamu anak manusia. "Kok jadi dipikirkan perkataan mereka semua?" Jelas Ustadz Abid. "Tapi Pak, di sekolah ini gak ada satupun orang yang mau berteman denganku, Pak. Apa aku salah lahir ke dalam dunia?" "Dita, kenapa keluargaku disebut keluarga penganut setan, Pak? Kalaupun mereka melakukan itu, mengapa mereka jahat sekali?" Ustadz Abid segera memeluk Dita. Ia tahu perasaan Dita kecil sedang berada di hati yang kurang bagus. Tekanan yang ia rasakan benar-benar terlampiaskan dengan suara tangisan dan tetesan air mata yang mengalir deras dari kedua matanya. Kali ini sebuah sandaran yang begitu mengerti akan perasaan Dita terlahir dari seorang ustadz yang peduli. Mau dia anak ular, mau dia terlahir dari keluarga iblis atau apapun, Ustadz Abid hanya melihat satu hal dalam tiap diri manusia, yaitu tentang nilai kemanusiaan. "Tenang Dita, mau satu dunia membenci kamu, kamu tetaplah kamu. Kamu bukan orang lain yang dikatakan mereka. Kelak, kalau kamu bertemu dengan orang yang mengajari kamu kebaikan, tolong jaga dia. Itu adalah teman sejati yang tidak pernah terganti, walau dengan takaran dunia dan seisinya." Dari situ Dita mulai dekat dengan Ustadz Abid. Ia kerap meminta kepada Ustadz Abid untuk mengajarinya bagaimana cara membaca Al-Quran. Dimulai dari membaca Iqra, lalu lanjut menuju ke Juz Amma, dan berlanjut ke Al-Quran. Walaupun belum sefasih bacaannya seperti bacaan yang lainnya, namun rasa penasaran yang tercipta dalam diri Dita membuat Ustadz Abid senang. Karena pencapaian cepat yang dilakukan oleh Dita, Ustadz Abid pun memberikan hadiah kenang-kenangan berupa Al-Quran dengan sampul berwarna emas. "Ini buat kamu. Kamu bisa baca di rumah." "Pak, ini serius buat Dita?" "Iya Dita, kamu baca ya di rumah." "Siap Pak, tapi jangan bilang kalau ini dari Bapak ya." "Kenapa emangnya Pak?" "Gak apa-apa, pokoknya jangan bilang ya." Dita hanya tersenyum. Ia pun berjanji tidak memberitahu kepada orang tuanya terkait Al-Quran tersebut. Dita akhirnya pulang ke rumah. Tidak seperti biasanya. Kali ini dia pulang dengan wajah yang penuh dengan senyuman. "Ibu, Bapak." "Loh Dek, tumben kamu seneng banget, ada apa?" "Biasanya merengut terus," tanya Bu Gusti. "Hehe, iya Bu, Dita seneng banget hari ini." Dita pun mengeluarkan Al-Quran dari dalam tasnya. Ia kemudian memperlihatkan Al-Quran tersebut kepada kedua orang tuanya. "Tara, Dita bawa ini." Pak Hendro dan Bu Gusti terkejut saat melihat benda yang dikeluarkan oleh Dita itu adalah Al-Quran, yang menjadi ketakutan mereka berdua. "Dita punya Al-Quran buat dibaca di rumah." Pak Hendro pun mendekati Dita secara perlahan. Ia tahu jika seorang anak kecil seperti Dita tidak mungkin memiliki Al-Quran, karena kedua orang tuanya tidak pernah memberinya Al-Quran atau bahkan mengajarinya. "Dek, boleh nggak kamu jujur?" tanya Pak Hendro. "Tentang apa Pak?" tanya Dita. "Al-Quran ini kamu dapat dari mana?" Dia pun terdiam. Dia tidak berani mengatakan
Hal tersebut karena memang itu adalah janji yang ia pegang untuknya sendiri. Adik dapat dari sekolah, Pak. Siapa yang kasih? Dita dapat dari... Tiba-tiba Pak Hendro memegang pundak Dita dengan kencang. Bersamaan dengan itu juga, Dita merasakan ada yang berbeda dari tatapan bapaknya tersebut. Dari siapa? Dita nggak bisa kasih tahu, Pak. Kamu yakin nggak mau kasih tahu ke bapak? Pak Hendro pun pergi ke belakang rumah. Ia kemudian membawa pecut yang berukuran sedang dengan tujuan untuk menghukum Dita. Bu, lepas semua pakaian Dita. Pak, bapak sudah gila. Prak! Tamparan keras itu mengarah tepat di wajah Bu Gusti. Pipi Bu Gusti langsung memerah. Wajahnya penuh ketakutan. Pak Hendro tidak segan-segan untuk memberikan perlakuan kasar jika ada sesuatu yang memang tidak bisa ditoleransikan dalam kehidupannya. Dita sayang, kamu pilih. Mau kamu yang bapak hukum atau ibu? Tanya Pak Hendro. Dita pun kemudian melepaskan semua bajunya dan telanjang tepat di hadapan bapaknya. Bersambung. Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih Mas Wira, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak kisah ini di sini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah.